Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang menonton atau mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, dan hati yang tenang dimanapun kalian berada malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mampir ke channel ini. Seperti biasa, sebelum ceritanya benar-benar dimulai, silakan tekan tombol like kalau kalian suka cerita horor beraroma lokal. Tuliskan pendapat atau pengalaman seram kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Dukungan kecil kalian sangat berarti. Cerita yang akan kita dengarkan bukan tentang rumah angker di tengah hutan. Bukan pula soal makhluk yang langsung menampakkan diri. Ini adalah kisah sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang dapur panas, piring beradu, suara sendok jatuh, dan aroma gula yang menggoda perut menjelang maghrib. Semuanya tampak wajar, terlalu wajar. Bahkan, sebuah rumah makan Padang kecil di gang sempit dekat terminal. Tempat orang-orang lapar singgah tanpa banyak tanya. Tempat rezeki dicari, doa dipanjatkan, dan harapan digantungkan. Namun seperti hidup itu sendiri, tidak semua yang terasa hangat benar-benar aman. Dan tidak semua rezeki datang tanpa harga. Mari kita mulai kisah ini perlahan. Sebelum malam benar-benar menutup pintu pulang, Rizal biasa membuka warungnya sejak pukul 10 pagi. Saat matahari mulai menembus sela-sela atap seng rumah warga di gang sempit itu. Gang kecil di belakang terminal, cukup dilewati satu motor dan satu pejalan kaki kalau soma-soma mau mengalah. Bau solar dari bus bercampur dengan aroma bumbu rendang yang sudah ia tumis sejak subuh. Rumah makan Padang itu tidak besar. Meja kayu 4 buah, kursi plastik yang warnanya mulai pudar, kipas angin tua yang berdecit tiap kali diputar ke arah dapur. Di dinding tergantung kalender masjid, foto orang tua di kampung, dan secari kertas berisi catatan utang ke distributor beras. Setiap hari, rutinitas Rizal hampir tidak pernah berubah. Ia mengangkat panci, mengelap etalase kaca, menyusun lauk satu persatu dengan hati-hati, seolah menata harapan. Istrinya membantu di dapur, sementara anak mereka yang masih SD sering mengerjakan PR di pojok warung, ditemani suara sendok dan piring. Menjelang siang, pelanggan tetap mulai berdatangan. Tukang ojek yang mangkal di ujung gang selalu jadi yang pertama. Mereka makan sambil bercanda, membicarakan penumpang cerewet, panasnya jalanan, atau kabar teman yang belum setor cicilan motor. Rizal hafal betul pesanan mereka. Nasi, kuah banyak, sambal ekstra, bayar nanti sore hari. Giliran anak-anak kos dari belakang terminal, wajah-wajah lelah, ransel lusuh, baju kerja yang masih bau asap dan debu. Ada yang selalu minta nasi setengah karena kiriman orang tua belum turun. Ada pula yang pura-pura lupa dompet. Rizal jarang menolak. Ia tahu rasanya hidup popasan di tanah orang. Warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia menjadi tempat singgah, tempat mengeluh, kadang tempat diam bersama. Orang-orang duduk lama meski piring sudah kosong, hanya untuk menunggu capeknya reda sebelum kembali ke kamar kos atau ke jalan. Namun di balik senyum dan sapaan ramah itu, Rizal selalu menghitung beras yang tinggal separuh karung, menghitung tagihan listrik, menghitung utang yang belum terbayar. Setiap malam setelah warung tutup dan gang mulai sepi, ia duduk di dapur dengan kepala tertunduk, menatap buku catatan yang isinya lebih banyak angka merah daripada hitam. Ia bukan orang malas. Ia salat tepat waktu, jarang mengeluh, dan percaya rezeki sudah ada yang mengatur. Tapi Jakarta tidak pernah murah pada orang-orang kecil. Sewa tempat naik, harga bahan pokok melonjak, sementara pelanggan sering minta hutang. Kadang Rizal bertanya dalam hati, sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini? Tapi setiap kali melihat anaknya tertidur di kursi warung, atau mendengar ucapan terima kasih sederhana dari pelanggan, ia kembali menguatkan diri. Belum ada yang aneh hari itu. Belum ada suara jatuh sendiri, belum ada bisik-bisik, belum ada pantangan. Hanya warung kecil di gang sempit, dan seorang perantau yang terus berusaha bertahan. Percaya bahwa besok mungkin akan sedikit lebih baik daripada hari ini. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan pelan, nyaris tak terasa. Rizal baru benar-benar menyadarinya setelah beberapa hari berlalu. Menjelang maghrib, saat matahari mulai turun dan cahaya jingga menyelinap di sela atap seng, warungnya mendadak hidup. Padahal jam segitu biasanya sepi. Orang-orang lebih memilih pulang mandi atau berburu takjil. Tapi kini, satu persatu pelanggan datang seolah ditarik benang yang sama. Awalnya hanya 2 orang. Lalu tiba-tiba semua kursi terisi. Rizal sampai harus bolak-balik ke dapur, keringat menetes di pelipis. Gulai ayam yang biasanya cukup sampai malam, habis sebelum azan berkumandang. Rendang yang ia masak dengan sisa daging terakhir,
ludes tanpa sisa. Bahkan nasi di rice cooker yang masih penuh 15 menit lalu. "Tinggal kerak bang, nambah nasi ya," ujar seorang sopir angkot sambil tersenyum. Rizal hanya bisa mengangguk, meski dalam hati terkejut. Ia tahu persis stok berasnya terbatas. Tapi entah bagaimana, selalu saja cukup. Hari berikutnya terulang lagi. Dan lagi, selalu menjelang maghrib, pelanggan datang bergelombang. Ada yang mengaku cuma lewat, ada yang bilang tiba-tiba lapar padahal baru makan. Bahkan beberapa wajah asing muncul. Orang-orang yang Rizal tidak pernah lihat sebelumnya. Tapi duduk dan makan seolah sudah lama kenal tempat itu. Rizal mulai merasa aneh, tapi lebih banyak bersyukur. Ia menganggap ini jawaban dari doa-doa panjangnya. Doa setelah salat subuh. Doa lirih di dapur. Doa yang ia panjatkan sambil menghitung utang dengan tangan gemetar. "Alhamdulillah," gumamnya tiap kali laci uang terasa lebih berat dari biasanya. Istrinya, Mira, mulai ikut memperhatikan. Ia heran bagaimana warung yang sama, tanpa spanduk baru, tanpa promo apapun, bisa tiba-tiba ramai di jam yang tak biasa. "Kok akhir-akhir ini pas maghrib selalu habis ya?" tanya Mira suatu sore sambil mengaduk sambal. "Rezeki," jawab Rizal singkat. "Mungkin orang-orang capek, jadi mampir." Mira mengangguk, meski matanya sempat melirik panci kosong. Ada rasa heran, tapi belum cukup untuk berubah jadi curiga. Lagi pula, siapa yang menolak warung ramai setelah sekian lama seret? Anak mereka senang, bisa jajan lebih sering, bisa minta buku gambar baru. Dan itu membuat Rizal merasa semua lelahnya terbayar. Namun ada satu hal kecil yang mulai mengusik pikirannya. Pelanggan-pelanggan itu hampir selalu pergi sebelum azan maghrib. Jarang yang menunggu sampai salat. Seolah ada batas waktu tak terlihat yang membuat mereka harus segera pergi. Saat azan berkumandang, warung mendadak kosong. Sunyi, terlalu sunyi. Rizal berdiri di balik etalase, menatap piring-piring kosong. Merasakan dada yang hangat oleh rasa syukur. Tanpa tahu bahwa pola ini bukan sekadar kebetulan. Bagi Rizal, semua masih terasa seperti berkah, dan ia belum siap melihatnya sebagai peringatan. Rizal pertama kali melihat lelaki tua itu pada sore yang gerah. Saat kipas angin warung berputar malas dan suara klakson dari terminal terdengar lebih sering dari biasanya. Lelaki itu masuk pelen-pelen, langkahnya hati-hati, seperti takut mengganggu suasana. Tubuhnya kurus, punggung sedikit membungkuk. Ia mengenakan kemeja lusuh berwarna coklat dan kopiah hitam yang sudah memudar. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya tajam dan tenang. Tanpa banyak bicara, ia langsung duduk di kursi sudut, kursi yang jarang dipilih pelanggan lain karena dekat dapur dan agak pengap, rendang sama kuah saja. Ucapnya pelan, suaranya serak tapi jelas. Rizal mengangguk. Ia melayani seperti biasa, tanpa rasa curiga apapun. Lelaki tua itu makan perlahan, nyaris tanpa suara. Tidak seperti pelanggan lain yang sibuk mengobrol, ia lebih banyak diam. Sesekali menatap etalase seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Anehnya, keesokan harinya lelaki itu datang lagi, duduk di tempat yang sama, memesan menu yang sama. Datang selalu menjelang maghrib, dan pergi sebelum azan. Hari ketiga, Rizal mulai menyapa lebih dulu. "Bapak sendirian terus?" tanyanya ramah sambil menuang kuah. Lelaki itu tersenyum tipis. "Sendiri itu biasa, nak. Yang penting masih ada tempat singgah." Jawabannya sederhana, tapi entah kenapa terasa dalam. Sejak saat itu, mereka sesekali berbincang. Bukan obrolan panjang, lebih seperti potenggen-potenggen nasihat yang dilemparkan di sela kunyahan. "Daganganmu ini capek." "Ya," ucap si lelaki suatu sore. "Capek badan, capek pikiran." Rizal tertawa kecil. "Namanya juga cari makan, Pak." Lelaki itu mengangguk pelan. "Betul. Tapi tidak semua rezeki datang lewat jalan lurus. Kadang, orang dipertemukan dengan jalan pintas, karena sudah terlalu lelah." Ucapan itu membuat Rizal terdiam sejenak. Ia mengira lelaki itu hanya bicara soal hidup. Lagi pula, orang tua memang sering begitu, bicara berputar, penuh perumpamaan. Beberapa hari kemudian, lelaki itu menyebut sesuatu yang membuat Rizal mengernyit. "Kamu pernah dengar tirakat dagang?" tanyanya pelan. Rizal menggeleng. "Tirakat? Ibadah saya tahu, Pak. Kalau dagang, belum." Lelaki itu tersenyum, menatap kosong ke arah dapur. Sama saja. Sama-sama menahan, sama-sama menerima. Bedanya, yang satu untuk diri sendiri, yang satu untuk usaha. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak menyebut ritual, tidak menyebut apapun yang terdengar menyeramkan. Hanya kalimat-kalimat ringan, ambigu, seperti nasihat seorang tua yang sudah terlalu lama melihat hidup. Kalau rezeki datang deras, lanjutnya, jangan selalu ditanya dari mana. Kadang, yang penting tahu caranya menerima. Rizal mengangguk sopan,
Meski dalam hati tidak sepenuhnya paham, baginya, lelaki tua itu hanya pelanggan aneh dengan kata-kata dalam, tidak lebih. Namun Mira mulai memperhatikan keberadaan lelaki itu. Ia selalu datang, selalu duduk di sudut, dan selalu pergi tanpa suara. "Orang itu siapa, Bang?" tanya Mira suatu malam. "Entahlah," jawab Rizal. "Kayaknya orang lama. Banyak pengalaman." Mira tidak menanggapi. Ia hanya merasa ada yang ganjil tapi belum bisa menjelaskannya. Sementara itu, Rizal sama sekali tidak menyadari bahwa perkikopan-perkikopan kecil itu perlahan membuka pintu yang belum menunjukkan apapun di baliknya. Selain janji samar tentang rezeki yang katanya tidak boleh ditolak, Rizal tidak langsung melakukan apapun malam itu. Ia pulang dengan kepala penuh, membawa pulang kata-kata lelaki tua yang terus berputar di pikirannya. Tirakat dagang, rezeki yang tidak boleh ditolak. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa, tapi entah kenapa terasa lebih berat dari sekadar obrolan warung. Beberapa hari berlalu, warung tetap ramai menjelang maghrib, bahkan makin padat. Tapi justru disitulah kegelisahan Rizal tumbuh. Ia mulai sering terbangun malam hari, duduk di ruang tamu, sambil menghitung utang yang belum lunas. Distributor beras menelepon, pemilik tempat mengingatkan soal sewa, dan tabungan mereka hampir habis. Malam itu, setelah Isya, Rizal kembali ke warung sendirian. Mira dan anaknya sudah tidur. Gang sempit di luar sunyi. Hanya terdengar suara televisi tetangga dan sesekali motor melintas jauh di ujung terminal. Di dapur, lampu kuning menggantung redup. Panci-panci sudah dicuci, kompor mati. Rizal berdiri lama di sana. Ragu, napasnya berat. Ia teringat pesan lelaki tua itu yang diucapkan pelan, hampir seperti bisikan. Kalau memang mau bertahan, lakukan secukupnya saja. Rizal mengambil sebuah ember kecil berisi air. Air biasa, tidak berbau, tidak keruh. Ia juga mengambil kunci warung, kunci besi yang tiap hari ia pegang tanpa pernah berpikir macam-macam. Tangannya gemetar saat menuangkan air itu ke lantai dapur, lalu membasuh kunci warung dengan perlahan. Tidak ada mantra, tidak ada kata-kata aneh. Rizal hanya berdoa dalam hati, memohon agar usahanya bisa bertahan, agar keluarganya tidak terlantar. Itu saja. Namun saat air menyentuh lantai, sesuatu terasa berubah. Udara di dapur mendadak lebih dingin. Suara dari luar seolah menjauh. Kipas angin yang tadi masih berdecit, tiba-tiba berhenti tanpa disentuh. Sunyi turun begitu cepat, seperti ada yang menutup telinga Rizal dengan tangan tak terlihat. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Rizal segera menyelesaikan apa yang ia lakukan. Ia mengeringkan kunci, menaruhnya kembali di gantungan, lalu keluar dari dapur dengan langkah tergesa. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin tahu apakah ada sesuatu yang ikut memperhatikan. Malam itu, Rizal susah tidur. Bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh, seperti habis melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami keesokan. Harinya, warung dibuka seperti biasa. Menjelang maghrib, hal yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya. Meja tidak cukup. Beberapa orang berdiri menunggu. Anak kos, sopir wajah-wajah asing, semuanya datang hampir bersamaan. Gulai habis sebelum Rizal sempat menghitung porsi. Rendang ludes. Bahkan, lauk cadangan yang biasanya ia simpan untuk esok hari ikut tersaji. Tanpa terasa, uang masuk deras, laci kas penuh. Hutang hari itu bisa dibayar sebagian. Rizal berdiri terpaku di balik etalase. Dada terasa hangat. Ia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah," bisiknya. Ia memilih untuk percaya bahwa semua ini adalah jawaban dari doa. Bukan karena apapun yang ia lakukan semalam. Bukan karena air dan kunci. Hanya kebetulan, pikirnya. Reset memang datang setelah orang berusaha. Namun di sudut dapur, saat maghrib, banner-banner tiba, dan warung mendadak kosong. Rizal merasakan sunyi yang sama seperti malam sebelumnya. Sunyi yang terlalu rapi dan terlalu patuh. Keanehan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul satu persatu, kecil, seolah tak ingin langsung disadari. Awalnya hanya sendok suatu malam, saat Rizal dan Mira sedang membereskan warung setelah tutup. Sebuah sendok stainless yang tergeletak rapi di atas meja jatuh sendiri ke lantai. Tidak tersenggol, tidak tertiup angin. Bunyi tingnya nyaring, memantul di gang yang sudah mulai sepi. Mira menoleh cepat. "Angin kali," katanya, meski pintu depan tertutup rapat. Rizal mengangguk, memungut sendok itu. Ia memilih tidak berpikir macam-macam. Beberapa hari kemudian, giliran pintu dapur. Pintu kayu tua itu terbuka sendiri menjelang maghrib.
padahal sebelumnya sudah dikunci. Rizal menemukannya menganga, dapur kosong, kompor mati. Tidak ada siapa-siapa. Ia menutupnya kembali. Sedikit kesal pada dirinya sendiri karena mulai merasa tidak nyaman di tempat yang sudah bertahan-tahan ia kenal. Yang paling mengganggu adalah bau gulai. Suatu malam, setelah warung tutup dan semua api dimatikan, aroma santan dan rempah tiba-tiba memenuhi dapur. Kuat, hangat, seperti masakan baru diangkat dari kompor. Mira sampai keluar dari kamar, mengira Rizal memasak lagi. "Tadi masak?" tanyanya. Rizal menggeleng. Kompor dingin, panci kosong. Mereka berdiri lama di dapur, diam, hanya mencium bau yang perlahan memudar sendiri. Di luar, tukang ojek mulai berbisik-bisik. Awalnya hanya candaan. "Warung Bang Rizal sekarang aneh." "Ya," kata salah satu dari mereka. "Kadang buka sampai subuh, tapi nggak kelihatan masak. Rezeki mah nggak bisa ditebak," sahut yang lain sambil tertawa, tapi tawanya cepat mati. Rizal mendengar gosip itu, dan dadanya terasa tidak enak. Ia tetap tersenyum saat melayani, tetap ramah, tapi pikirannya mulai penuh. Malam-malam Nia berubah. Ia jadi sering terbangun, lalu mengambil air wudhu. Salatnya makin rajin, doanya makin panjang. Ia memohon perlindungan, memohon agar semua yang ia rasakan hanyalah lelah dan prasangka. Setiap kali rasa gelisah datang, Rizal mengingatkan dirinya sendiri. Ia tidak melakukan apa-apa yang salah. Ia hanya ingin bertahan. Ia hanya ingin memberi makan keluarganya. Namun, keanehan tidak berhenti. Sendok jatuh lagi, pintu terbuka lagi, dan setiap menjelang maghrib, suasana warung terasa menunggu, seperti ada sesuatu yang datang lebih dulu. Daripada pelanggan, Rizal mulai takut pada pikirannya sendiri. Ia menolak menghubungkan kejadian-kejadian itu dengan malam setelah Isya. Ia menolak mengingat air dan kunci. Ia memilih percaya pada doa, pada ibadah, pada keyakinan bahwa selama ia masih menyebut nama Tuhan, tak ada yang berani mendekat. Tapi di sudut dapur, saat lampu meredup dan bau gulai muncul tanpa sebab, Rizal mulai sadar, tidak semua hal bisa ditenangkan dengan keyakinan saja. Ada hal-hal yang sekali dipanggil tidak mudah disuruh pergi. Kabar itu pertama kali terdengar dari mulut tukang ojek. Disampaikan setengah bercanda, setengah heran, di sela mereka mengaduk kopi sachet yang sudah dingin. "Dengar nggak, semalam ada orang nggak pulang dari terminal," kata salah satu dari mereka. Katanya terakhir kelihatan nyari makan. Rizal yang sedang menuang kuah pura-pura tidak mendengar. Ia hanya tersenyum tipis, seperti biasa. Di kepalanya, kata-kata itu lewat begitu saja. Orang hilang bukan hal baru di sekitar terminal. Orang datang dan pergi setiap hari. Tidak semua punya tujuan jelas. Tapi keesokan harinya, kabar serupa muncul lagi. Seorang perempuan tidak kembali ke kosnya. Seorang buruh angkut tidak pernah sampai rumah. Selalu orang-orang yang tidak terlalu dikenal. Selalu tanpa saksi yang jelas. Selalu berakhir dengan gelengan kepala dan kalimat, "Entah kemana." Rizal mulai merasa dadanya berat setiap kali mendengar cerita itu. Ada perasaan bersalah yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti dituduh tanpa tuduhan. Seperti dihukum tanpa tahu kesalahannya. Malam-malamnya kembali gelisah. Doanya semakin panjang. Tapi ketenangan yang ia cari tidak kunjung datang. Suatu sore, lelaki tua itu datang lagi. Duduk di kursi sudut seperti biasa. Wajahnya tampak lebih pucat, tapi sorot matanya tetap tenang. "Warungmu ramai terus sekarang," katanya pelan. "Alhamdulillah," jawab Rizal cepat. Terlalu cepat. Lelaki itu mengangguk, lalu menambahkan, seolah bicara tentang cuaca, "Kalau sudah ramai begini, ada pantangan yang harus dijaga." Rizal berhenti bergerak. "Pantangan apa, Pak?" Lelaki itu menatap ke arah etalase lalu ke dapur. "Jangan memutar ayat suci di tempat dagangmu." Rizal menelan ludah. "Kenapa?" "Bukan kenapa," jawabnya lembut. "Memang begitu, tidak semua tempat siap mendengarnya." Kalimat itu membuat bulu kuduk Rizal meremang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi suaranya tercekat. Lelaki itu tidak menjelaskan. Ia hanya makan, membayar, lalu pergi seperti biasa sebelum azan maghrib. Sejak hari itu, Rizal mematikan radio kecil di warung. Ia tidak lagi memutar muratal seperti kebiasaannya dulu. Ia merasa bersalah, tapi rasa takut lebih besar. Setiap kali maghrib datang dan warung mendadak kosong, bayangan kabar orang hilang itu kembali menghantui. Ia mulai mengingat wajah-wajah pelanggan yang datang menjelang maghrib. Beberapa di antaranya tidak pernah ia lihat lagi. Rizal mulai curiga, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Ia ingin berhenti, ingin menutup warung lebih awal, mengembalikan semuanya seperti dulu. Tapi setiap kali niat itu muncul,
Ia teringat tumpukan utang, wajah anaknya, dan warung yang langsung sepi setiap kali ia mencoba mengubah kebiasaan. Takutnya bukan pada apa yang akan datang, melainkan pada apa yang akan hilang jika ia berhenti. Rizal sadar, ia sudah berdiri terlalu jauh dari garis aman, dan semakin ia mencoba mundur, semakin kuat rasa takut itu mencengkeram. Ia belum tahu apa yang sebenarnya ia panggil, tapi ia mulai paham. Ada harga yang perlahan ditagih. Kesadaran itu tidak datang lewat mimpi atau tanda besar. Hitungan. Rizal menyadarinya suatu malam saat ia membuka buku catatan lama di dapur. Buku kusam berisi pemasukan, pengeluaran, dan tanggal-tanggal yang selama ini ia tulis tanpa banyak berpikir. Ia hanya ingin memastikan sesuatu yang sejak beberapa minggu terakhir mengganjal perasaannya. Ia menarik napas, lalu menghitung lonjakan omset pertama terjadi 2 bulan lalu, tepat setelah malam ia membasuh kunci warung dengan air itu. 2 minggu kemudian, kabar orang hilang pertama terdengar, lalu sunyi. Warung tetap ramai. 2 bulan berikutnya, ia melakukan hal yang tidak sepenuhnya ritual, hanya mengulang apa yang pernah ia lakukan, karena takut jika tidak. Beberapa hari setelahnya, kabar orang hilang kembali terdengar. Orang yang berbeda, cerita yang berbeda, tapi jaraknya sama, 2 bulan sekali. Tangan Rizal gemetar saat menutup buku itu. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia ingin menyangkal, ingin percaya, semua itu hanya kebetulan. Tapi terlalu banyak yang cocok, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia teringat wajah-wajah pelanggan yang datang menjelang maghrib. Wajah asing yang makan cepat jurang Baikara, lalu pergi sebelum azan. Beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Malam itu, Rizal muntah di kamar mandi. Bukan karena sakit, tapi karena pikirannya sendiri. Ini bukan sedekah, bisiknya pada cermin buram. Ini tumbal. Kata itu terasa pahit di lidahnya. Keesokan harinya, Rizal memutuskan berhenti. Ia tidak kembali ke warung setelah Isya. Ia tidak menyentuh kunci. Ia tidak melakukan apapun yang menyerupai malam-mulam sebelumnya. Ia berdoa lebih lama, memohon memohon agar semua berhenti sampai di sini, dan berhenti memang terjadi, tapi bukan seperti yang ia harapkan. Warung mendadak sepi. Menjelang maghrib, tidak ada gelombang pelanggan, tidak ada wajah asing, kursi-kursi kosong. Gulai tersisa setengah panci, nasi mengeras di rice cooker. Hari itu berlalu tanpa kabar orang hilang, tapi utang kembali mengetuk. Distributor datang menagih. Pemilik tempat mengingatkan soal sewa yang menunggak hari berikutnya. Sama saja. Sepi, sunyi, seperti sebelum semuanya dimulai. Mira mulai bertanya, kenapa sekarang jadi begini lagi? Rizal tidak menjawab. Ia hanya duduk, menatap dapur yang terasa dapur yang dulu hangat, kini dingin dan kosong malamnya. Saat gang benar-benar sepi, Rizal mendengar suara halus dari arah dapur. Bukan suara jatuh, bukan suara pintu, tapi sesuatu yang lebih pelan, seperti napas tertahan. Ia menutup telinga. Ia tidak ingin tahu. Namun satu hal menjadi jelas, sesuatu telah terbiasa diberi. Dan ketika pemberian itu dihentikan, ia tidak pergi begitu saja. Rizal sadar, berhenti bukanlah akhir. Ia hanyalah awal dari tuntutan yang lebih keras. Anak kos itu bernama Ardi. Rizal menyadarinya bukan lewat bisikan, bukan lewat suara, melainkan lewat kehadiran yang terlalu sering. Ardi sudah lama makan di warung itu. Sejak awal buka, kurus dengan senyum sungkan, bekerja serabutan di bengkel kecil dekat terminal. Kadang bayar penuh, kadang minta dicatat, kadang hanya duduk lama tanpa pesan apapun. Mira sering memberinya makan gratis, biar nggak kelaparan katanya. Anak Rizal memanggilnya Bang Ardi. Kadang Ardi membantu mengangkat galon atau membereskan. Ia seperti bagian kecil dari keluarga yang tidak pernah resmi diakui. Beberapa hari setelah Rizal berhenti melakukan ritual, Ardi mulai sering datang menjelang maghrib. Selalu menjelang maghrib. Ia duduk sendirian di meja dekat dapur. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Tangannya sering gemetar saat memegang sendok. Kok sekarang sepi bang? Tanyanya suatu sore. Rizal tersenyum kaku. Biasa, lagi turun. Ardi mengangguk, tapi matanya sempat melirik ke arah dapur. Tatapan itu membuat Rizal tidak nyaman. Bukan karena Ardi melihat sesuatu, melainkan karena dapur itu sendiri terasa sadar. Malam-malam Rizal berubah menjadi rangkaian mimpi buruk. Ia bermimpi dapurnya penuh uap, kompor menyala tanpa api, panci bergerak sendiri, dan di sudut ruangan, ada seseorang duduk membelakanginya, makan dengan lahap. Saat Rizal mendekat, orang itu menoleh. Wajahnya selalu berubah-ubah, tapi suaranya sama.
sudah waktunya. Rizal terbangun dengan keringat dingin. Ia salat, ia berdoa, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa hampa, seperti dibaca tanpa sampai kemanapun. Siang hari, dapur terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, seolah menunggu sesuatu yang tertunda. Bau gulai kembali muncul meski tidak ada yang dimasak. Kipas angin berputar pelan meski saklarnya mati. Dan Ardi terus datang. Suatu sore, Ardi tidak pulang ke kosnya. Ia duduk di warung sampai hampir azan. Mira memintanya pulang. Besok saja makannya. Ya, kata Mira lembut. Ardi tersenyum, berdiri, lalu berkata pelan, Bang, kalau saya nggak datang lagi, warung ini masih buka kan? Pertanyaan itu seperti pisau. Rizal ingin menjawab, ingin tertawa, ingin berkata jangan aneh-aneh, tapi mulutnya kering. Dapur di belakangnya terasa lebih dingin. Malam itu, Rizal tidak bisa lagi menyangkal. Isyaratnya terlalu jelas, bukan wajah asing, bukan orang lewat, tapi seseorang yang sudah ia kenal, sudah ia terima, sudah ia beri makan. Dapur itu tidak memilih secara acak, ia memilih yang dekat, yang tidak akan dicari terlalu keras. Rizal menangis sendirian di dapur, tangannya menempel di meja kayu yang dingin. Ia memohon agar ini salah, agar semua hanya kebetulan. Tapi keheningan menjawab dengan cara paling kejam. Tidak menjawab sama sekali. Dapur tetap sunyi, panci tetap diam. Namun rasa menunggu itu semakin nyata. Dan Rizal tahu, waktu hampir habis. Pelanggan tua itu tidak datang lagi. Rizal menunggunya hampir setiap sore. Duduk gelisah di balik etalase, matanya sesekali melirik kursi sudut dekat dapur. Kursi itu kosong, berdebu, seolah tidak pernah diduduki siapapun. Seolah lelaki tua itu hanya pernah ada dalam ingatan Rizal sendiri. Hari-hari berjalan makin berat, warung sepi, utang menumpuk lagi. Telepon dari distributor makin sering, nadanya tak lagi ramah. Pemilik tempat memberi tenggat waktu. Mira mulai diam lebih lama, menahan cemas yang tak sanggup ia ucapkan. Anak mereka bertanya kenapa jajan sekolahnya dikurangi. Rizal tidak punya jawaban. Setiap malam, dapur menunggunya. Bukan dengan suara, bukan dengan penampakan, tapi dengan kehadiran yang menekan dada. Lampu dapur terasa lebih redup dari biasanya. Udara lebih dingin. Meja kayu terasa lembab meski tidak basah. Kunci warung tergantung di tempatnya. Diam, sederhana, seperti benda biasa. Tapi Rizal tahu, kunci itu bukan lagi sekadar kunci. Ia hanya perlu mengulanginya. Air, kunci sunyi setelah Isya. Tidak ada yang memaksa, tidak ada suara menyuruh, tidak ada ancaman langsung. Dan justru itulah yang paling kejam, karena pilihan itu sepenuhnya miliknya. Jika ia melakukannya, warung akan ramai lagi. Utang bisa dibayar, anaknya bisa sekolah tanpa takut. Mira tidak perlu menahan tangis di dapur. Semua akan berjalan seperti beberapa bulan terakhir, lancar, rapi, terlihat wajar dari luar. Tapi ia tahu harganya. Ia tidak akan lagi bisa menyebut nama Tuhan tanpa merasa dusta. Ia tidak akan lagi bisa memandang wajah orang lain tanpa bertanya, apakah aku ikut memilih kematianmu? Jika ia berhenti, mungkin tidak ada lagi orang hilang. Tapi keluarganya sendiri perlahan akan tenggelam, bangkrut, terusir, kembali ke kampung dengan kepala tertunduk, membawa kegagalan dan cerita yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Menunduk menangis tanpa suara. Ia marah, bukan pada makhluk apapun, bukan pada lelaki tua itu. Ia marah pada dirinya sendiri. Tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada sumpah, tidak ada darah di tangan, belum. Semua bermula dari niat bertahan hidup, dari doa seorang kepala keluarga yang kelelahan, dari satu langkah kecil yang terasa tidak berbahaya. Dan sekarang, langkah itu berdiri di belakangnya, mendorong pelan. Malam itu, Rizal mengambil kunci warung, menggenggamnya lama, tangannya gemetar, napasnya berat. Ia menunggu sesuatu menghentikannya. Tidak ada. Ia menunggu suara, tanda, petunjuk, tidak ada. Hanya dirinya sendiri, dan pilihan yang tidak pernah adil. Rizal berdiri di tengah dapur, di antara panci-panci kosong dan lantai dingin. Ia tahu, apapun yang ia pilih malam ini, tidak ada jalan kembali menjadi Rizal yang dulu. Dan justru karena tidak ada yang memaksa, keputusan itu terasa seperti dosa paling murni. Malam itu datang tanpa tanda apapun, tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh dari luar. Gang di belakang terminal seperti biasa, sunyi, pengap, hanya lampu jalan yang berkedip malas. Setelah Isya, Rizal berdiri sendirian di dapur, menatap lantai yang sudah ia pel berkali-kali, menghapus apa yang akan ia lakukan. Air sudah ada di ember kecil, kunci warung ada di tangannya.
Tangannya gemetar begitu hebat, hingga air di ember beriak pelan. Rizal menutup mata, mencoba berdoa. Tapi tidak ada kata yang benar-benar tersusun. Semua terasa kosong, seperti doanya memantul kembali ke dadanya sendiri. Di luar, seseorang memanggil pelan. "Bang!" Suara itu membuat tubuh Rizal kaku. Ardi berdiri di ambang pintu warung. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ia masih tersenyum sopan seperti biasa. "Warung buka?" tanyanya. Rizal tidak menjawab. Dapurnya terasa sempit, seolah dinding mendekat perlahan. Di kepalanya, semua pilihan runtuh jadi satu titik gelap. Ia bisa menutup pintu, ia bisa mengusir Ardi, ia bisa melakukan ritual itu, atau menghancurkannya selamanya. Rizal meletakkan ember itu ke lantai. Perlahan, sengaja, ia menggenggam kunci lebih erat. Lalu untuk pertama kalinya ia menjatuhkannya. Bunyi besi mengenai lantai terdengar nyaring, seperti keputusan yang akhirnya diucapkan. "Pergi, Di." Suara Rizal serak. "Pulang, jangan kesini lagi." Ardi terdiam. "Kenapa, Bang?" Rizal menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa senyum, tanpa pura-pura kuat. "Karena tempat ini nggak aman." Ardi tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Saat bayangannya hilang di ujung gang, sesuatu di dapur bergerak. Bukan suara, bukan bayangan, hanya rasa marah yang dingin. Lampu dapur padam sendiri. Bau gulai menyengat, kuat, menusuk hidung. Panci-panci bergetar halus. Dinding terasa basah oleh udara yang tak wajar. Rizal jatuh berlutut. "Cukup," bisiknya. "Ambil semuanya, tapi jangan dia." Pagi harinya, warung Rizal tidak pernah buka lagi. Beberapa minggu kemudian orang-orang membicarakan kebangkrutan rumah makan itu. Ada yang bilang Rizal pulang kampung, ada yang bilang ia jatuh sakit. Tidak ada kabar orang hilang setelah itu. Tapi gang di belakang terminal menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Warung itu kosong, terkunci dan tidak pernah disewakan lagi. Kadang menjelang maghrib, tukang ojek mencium bau gulai dari bangunan kosong itu. Kadang terdengar sendok jatuh dari dalam, tapi tidak ada yang berani masuk. Karena tidak semua dosa harus diselesaikan dengan kematian. Ada yang cukup diwariskan sebagai penyesalan, dan ada harga yang sekali hampir dibayar akan terus menghantui bahkan ketika transaksi dibatalkan. Cerita ini adalah karya fiksi. Segala nama, tempat, kejadian, dan ritual yang digambarkan tidak ditujukan untuk mencerminkan praktik nyata atau mendorong kepercayaan tertentu. Kisah ini dibuat semata-mata sebagai karya hiburan dan refleksi moral tentang pilihan, keputusasaan, dan konsekuensi.